dasar penegakan hukumnya dulu. Nah, Iya, sekarang yang Pak Paul maksud, hukumnya diobrak-abrik dengan hukum yang menggeser ke hukum agama. Ini kita ditipu semua, Bu. Nah, iya, sekarang saya Indonesia juga ini sudah naik yang kedua dengan untuk si memperbaiki bangsa ini kita butuh dukungan rakyat, Pak. Kita Betul. Rakyatnya itu dibodohin sama ustadz-ustadznya itu tadi. Makanya bagaimana kita bisa mendapatkan dukungan rakyat kalau pemerintah tidak memperhatikan hak-haknya rakyat gitu loh. Kalau bisa minta, kenapa harus ngasih? Itulah sebabnya kita bikin proyek diakonia ini. Saya itu juga nggak senang minta, Pak. Saya bukan pendukung Jokowi ya, tetapi kita harus terima kenyataan bahwa Jokowi ini satu-satunya presiden, satu-satunya presiden. Saya juga mendukung Pak Jokowi. Ya, tapi mesti gini, Jokowi satu-satunya presiden yang paling turun ke rakyat dan melihat kondisi sendiri, dan semua program-programnya itu cukup nggak muluk-muluk. Dan dia punya tim-tim yang cukup bagus, tetapi semua polisinya Jokowi selalu dibajak oleh orang-orang Islam ini dengan menggantikan hukumnya. Bahkan masalah gereja, masalah semua, itu semua konstitusinya aja bisa dibajak sama orang Islam. Memang masalahnya adalah hukum di Indonesia. Jadi mau bikin program bagus kayak apapun, sama orang Islam ditakar sesuai dengan syariah Islam apa enggak. Lalu rakyatnya harus dilibatkan. Rakyatnya udah jadi Islam. Rakyatnya itu lebih percaya sama Ustadz daripada percaya Jokowi. Nah, mau nggak makan nggak apa-apa. Rakyat nggak makan ya nggak apa-apa. Yang penting masuk surga. Gitu loh. Kita buat bagaimana supaya rakyat itu tidak percaya pada Ustadz dalam tanda petik ya, ajaran-ajaran yang tidak benar. Gitu. Makanya kita kasih makan. Nah itu kita sebab selama ini yang ngasih makan Habib Rizik. Makanya yang sekarang sambil dikasih makan sambil dibisikin, weh itu kafir, kurang ajar, bangsat keparat, sama Habib Rizik digituin kan, itu ketuhanan di pantat, digituin terus sama Habib Rizik tuh tiap hari itu sambil dikasih makan. Makanya sekarang kita kasih makan tapi jangan pakai atribut agama supaya rakyat melihat. Dan saya berharap Gilbert Lumoindong mau ikut. Masalahnya Gilbert Lumoindong itu yang ikut kemarin malah Gilbert. Siapa kemarin? Malah Gilbert dari grupnya kita, bukan Gilbert Lumoindong. Bu Lisa. Saya tidak berdasarkan belas kasihan gitu loh. Jadi Ibu Lisa ini bagus. Benar, idenya Ibu Lisa itu benar. Tapi kita harus terima fakta bahwa semua idenya Ibu Lisa itu sudah dipikir sama Jokowi. Tapi dibajak sama grupnya Ma'ruf Amin. Begitu loh. Pak Paul, saya tambahin nih Pak Paul ya. Iya. Bu Lisa perhatikan nggak waktu sebelum Menteri Sosial tertangkap korupsi, ada sekitar 6 bulan apa 1 tahun sebelumnya, Jokowi bilang kalau sampai ini dikorup, saya hukum mati. Ada nggak dihukum mati. Tapi begitu menterinya sosial ini tertangkap, itu kesempatan Jokowi untuk membuktikan bahwa hukum tegak lurus, sikat bunuh matikan dia atau hukum berat. Apa faktanya? Nggak ada. Jadi omong kosong belaka. Kita hanya dikasih buayan. Ini Jokowi sendiri udah nggak bisa dipercaya dalam penegakan hukum karena bermain politik terus. Takut. Jokowi juga takut sekarang. Ya kan, komprominya terlalu banyak. Sementara yang Ibu maksud itu, kalau memang ini negara-negara tegak hukum, jalankan hukumnya tegak lurus tanpa pandang bulu, rakyat akan sejahtera, Bu. Jangankan korupsi yang miliar, 100.000 aja gemeter tuh camat. Karena tahu hukumannya bakal dihadapin. Karena tidak ada hukum yang dia akan hadapi, mereka lakukan. Coba 1 juta, coba 1 miliar, coba 1 triliun. Semua perkemahan korupsi. Negara Indonesia udah terkenal. Ini surganya koruptor. Jadi kita nggak usah lari lagi. Kalau emang mau benar Indonesia berubah, lakukan seperti Cina. Bikin hukumnya. DPR-nya nggak akan bikin, orang semuanya udah koruptor. Pak Robert, di Cina juga korupsinya beda tipis dengan Indonesia. Makanya saya ngomong bukan di situ juga korupsinya. Memang korupsi masalah, tapi kalau mau maju itu bisa. Saya to the point. Kalau Jokowi, yang saya sering dari periode pertama saya ngomong adalah mengenai pertanian atau agrobisnis. Coba sekarang ya. Itu sudah fakta pemerintah yang ngomong. Kelapa sawit tidak terganggu tuh. Industri kelapa sawit dengan COVID tidak terganggu. Terus sekarang coba beras yang juara dunia ini beras kan, beras kedelai. Terus kedelai itu kita beli itu GMO, Pak. Menteri Pertanian diam aja tuh. Kalau di Eropa tidak boleh masuk produk GMO, tidak boleh dimakan orang. Menteri Pertanian kita, saya bilang sampai akhir jabatan tetap akan gagal. Nah, kalau dia fokus ke situ, ngomong produk kedelai yang diimpor Indonesia itu genetic modified organism. Berbahaya seperti virus, orang nggak akan makan, dan kita makan kedelai lokal yang tidak ada GMO-nya. Tapi kan tidak dikerjakan oleh GMO. Nah, jadi kita salah fokus di
apa namanya di kebijakan yang saya bilang oligarki yang mengendalikan kebijakan ekonomi tersebut. Nah, Iya, Pak, kalau Pak soal Gajah, kalau jangan soal bikin- kalau kita, soal kita ini bahas dulu itu, Pak. Kita bahas enggak, dulu di ini situ. kan tadi kan Berarti sebenarnya ada mismanagement dari presiden sehingga menteri-menterinya tidak beres. kan saya Kembali- udah ngomong di situ. Jadi ada fokus yang salah. Jadi ketika ada COVID, Bentar, di mana lanjutin dulu orang-orang- yang Ibu Lisanya Pak Gajah Mada. Ibu Lisa tadi belum selesai ngomongnya. sebenarnya ini terkait yang Ibu Lisa. Ibu Lisa kan mau ngomongnya gimana kalau kita nggak makan. Nah, saya bilang bagaimana di Indonesia itu ya kalau industri pertaniannya bagus tidak impor jadi juara dunia. Kedelai, beras, bawang putih aja impor itu yang juara dunia. Yang impor lain kita belum banyak. ke sana. Kita belum nyampe sana dulu. Ini biar Ibu belum tahu maksudnya Ibu Lisa Nggak, endingnya mau kalau kemana. Ibu Lisa tuh maksudnya supaya ada bantuan sosial, supaya seperti Pak Paula di Amerika sekolah Iya. gratis, Yang misalnya ngomong kayak dong gitu. Pak Gajah Mada. Ya, Jangan biar Ibu gitu Lisa. doang Silakan Ibu Lisa ngomongnya. lanjutin dulu. Mute aja dulu kalau cuma ngomong Ya, dengar orang. silakan Ibu Lisa apa lanjutin dulu. operator. Biar tuntas dulu. Mute aja dulu kalau dengar operator. Silakan Ibu Lisa. Jangan Yang- takut. Ini yang biar kita lihat biar itu suaranya kan realitas. keras-keras, tapi hatinya semua rinto semua. Tenang. Enggak. Kalau saya juga suara saya kan juga keras, Pak. Maklum, Jangan-jangan Ibu Lisa yang nanti hatinya ini nih, Antusias hatinya banget. John K ini. banyak yang terpendam. Baru Bu Lisa. tersalurkan mulai kemarin itu. Dalam diskusi ini sekali-sekali nampakkan muka supaya kita juga bisa meyakini lebih. Nih kalau ini masalah ada, kan setiap orang kan punya. Ya lanjut Bu Lisa, nggak apa-apa. Lanjut Bu Lisa, lanjut aja. Ini Nggak, Bapak saya yang- menyimak Ibu Lisa ini arahnya mau kemana? Ibu Lisa ini saya sedang menyimak ini. Apa Ya yang makanya jadi- biar tuntaskan Ini dulu, Ibu saya Lisa, ingin jangan dipotong memperjuangkan ya. adanya Ini jaminan sosial nasional. Iya. Intinya ingin memperjuangkan adanya jaminan sosial nasional dari pakan, pendidikan, jaminan hari tua, namun kenyataannya mungkin harus bertahap kan gitu. Nah, itu juga nantinya kalau misalnya kondisi masyarakatnya itu sudah merasa aman, hukum itu bisa ditegakkan dengan pelan-pelan kan gitu. Kenapa sih sekarang ini hukum kok tidak bisa tegak kan gitu? Karena masyarakatnya juga ini tadi saling cemburu, yang punya uang akan merasa bisa mempermainkan hukum, yang nggak punya uang, kalau punya kesempatan dapat uang, juga akan melakukan hal yang sama, sehingga nggak Itu- pernah terputus gitu loh. Itu artinya Nah, hukum untuk bisa nggak memutus lurus itu, dong, Bu. ya itu, makanya kan sekarang Nah. bagaimana langkah kita? Bentar, Pemerintah jangan dipotong sekarang dulu, jangan dipotong nggak dulu, punya biar tuntas uang. dulu. Sebentar Nggak Pak punya Gajah uang Mada. pemerintah sekarang. Sebentar, biar Ibu Lisa tuntas dulu nih. Makanya kalau nggak punya uang, bertahap. Sekarang uang di Indonesia itu yang dibuang-buang juga banyak loh Pak. Pemilu, itu tuh juga anggaran besar itu. Hmm. Hasilnya apa? KDH, gubernur dipilih, justru kita nggak bisa, istilahnya kalau mereka bermasalah kita nggak berdaya. Banyak sektor-sektor lain, juga kecemburuan antar instansi, ada yang departemen yang gajinya besar, ada yang enggak, itu juga memicu kecemburuan. Nah, kalau misalnya dimulai dari jaminan sosial, itu kan gap antara yang bawah dengan yang atas itu kan akan berkurang. Semua merasa diperhatikan pemerintah. Gitu. Hmm. Kalau kita merasa dihargai, diajak apa-apa itu mau gitu loh. Kalau enggak, katakanlah salah satu contoh, ini ada kerabat saya. Kenapa sih kamu kok gini-gini? Wong aku gak tahu diurusi pemerintah kok. Cari makan sendiri, ngurusi sembarang sendiri. Gitu. Sementara yang lain enak itu sembarang diurusi kan gitu. Hmm. Ya kalau Kecemburuan disimpulkan negara gagal itu dulu, namanya. gitu. Kalau Oke. disimpulkan namanya Sebentar. negara gagal. Sebentar, Pak Bung Beta. Kenyataannya kan seperti itu, Pak. Kita Kenyataan. dengarkan dulu ini Iya, ibu-ibu iya. wartawan kita nih supaya ibu-ibu pada teriak semua nih. Bukan Najwa. Silakan bukan Najwa. Mana bukan Najwa? Ini biar ibu-ibu unjuk gigi semua nih. Tadi ada Ibu Lisoy, Ibu Lisa. Nah, ini bukan Najwa nih. Mana nih? Ibu bukan Najwa, panggilan. Oh, malah hilang nih bukan Halo. Najwa. Ya, silakan. Malam. Wah, seru-seru. Nah, Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami. Semoga komentar Anda bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa ini. Terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Masterway berikutnya.
Ini nggak kalah keras ini. Ini satu dari Tapanuli nih, nggak main-main ini. Alhamdulillah, kalau saya pejabat kok. Peranakan Jawa Batak, Pak. Ya, habis bukan Najwa, Jakarta Timur laporan ya. Ini bukan Najwa dulu. Silakan bukan Najwa. Oke, saya sih mendengarkan dari tadi ya, untuk Ibu Lisa juga argumentasinya betul kalau dari sudut pandang satu sisi gitu. Tapi tadi yang sempat diungkapkan Pastor Paul juga ada benarnya juga gitu, bahwa sebetulnya yang dimaksud dengan jaminan kesejahteraan sosial itu sedang diupayakan, bahkan sudah diupayakan. Minimal apa ya, BPJS itu kan kesehatan. Menurut saya itu satu langkah yang konkret dari pemerintah kita sekarang dibandingkan zaman SBY. Nah, saya sih ngelihatnya begini ya Pak. Ini kan isunya tentang apakah Jokowi bisa diturunkan dengan isu COVID gitu ya. Saya pikir sih sebetulnya cuma trigger aja ya. Trigger bahwa kalau dibilang rakyat kelaparan, rakyat marah karena pemerintah nggak melayani segala macam, menurut saya sih nggak fair juga gitu loh. Karena toh rakyat tetap dapat pendidikannya dapat, kesehatannya dapat, bahkan sekarang kan ada BLT dan segala macam gitu. Nah, jadi yang saya mau katakan sebenarnya yang tadi disebutkan oleh Bu Lisa itu jaminan sosial, kecemburuan sosial, diskriminasi itu sebetulnya udah lama Bu. Jadi nggak cuman baru sekarang, tapi kedengarannya sekarang lebih galak gitu. Padahal sesungguhnya itu sudah terjadi dari kapan ya? Dari mulai reformasi deh saya rasa ya, gitu. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini sebetulnya solusinya saya salut ya dengan teman-teman di sini untuk ya langsung lah take action ya, memberi makan dan membantu ya. Sebentar lagi akan ada ini ya Pak ya, memberikan sembako ya Pak ya. Sembako, habis ini sembako. Kita lagi bikin SOP-nya, cuman ini Jakarta Barat mau jalan dulu untuk lagi coba. Jakarta Barat lagi mau coba, nanti kita evaluasi. Karena kita takut tiras atau ada sesuatu lah, kita mau lihat. Karena bagi sembako ini kan juga banyak manipulasinya kan, dari masyarakat juga bahaya loh. Nah itu kita lagi jaga. Nah, makanya ini tes dulu Jakarta Barat. Iya. Kayak kemarin pun saya nonton tuh videonya Pak Gilbert yang dia bagi-bagi makanan, terus saya kritik gitu loh. Kok itu bagi makanan ke orang yang sedang berjualan gitu. Ya itu kan nggak fair juga gitu. Maksudnya mumpung kita punya niat baik dan punya tindakan ya, bertindak, jadi benar-benar Pak itu harus diseleksi. Bila perlu nanti teman-teman di sini bisa memberikan daftar gitu. Benar-benar tetangga kita yang memang miskin mumet gitu, tapi nggak kebagian BLT karena RT-nya main gitu loh, BLT-nya buat saudara-saudaranya gitu. Itu sih itu rahasia umum gitu itu loh. Biasa Pak. Itu, iya. Nah itu yang tadi bilang, karena sudah mentalnya Pak Jenderal kan sering bilang karakternya itu bobrok gitu loh. Yes, betul. Cuman yang saya ingin garis bawahi di sini, kita kan berpikir untuk Indonesia 2045 ya Pak, generasi emas gitu. Saya sih berharap kita juga punya fokus untuk pendidikan gitu. Jadi jawaban dari semua pertanyaan dan semua protes-protes kita itu adalah memberi pendidikan yang bagus buat anak-anak kita gitu. Kebetulan anak saya ada yang kuliah di UI Pak, anak bungsu saya gitu ya. Dan saya juga bingung gitu. Kok dia mulai sering protes gitu ya. Mak, kok Jokowi begono begini gitu. Rupanya itu secara nggak langsung nggak tahu ya apa melalui teman-temannya atau melalui dosennya atau gimana gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini juga ternyata pelan-pelan halus itu digiring untuk mulai protes. Katanya kalau nggak protes nggak keren gitu. Ya tugas kita sebagai orang tua adalah menyampaikan yang lebih objektif gitu. Artinya itu tadi perusakan generasi muda Pak sebetulnya. Kayaknya kita lebih bagus fokus ke arah sana. Kenapa? Karena generasi muda lah. Kalau yang generasi kita boleh dibilang udah rusak lah gitu loh. Udah tinggal tunggu ya satu-satu lah dipanggil yang maha kuasa gitu kan. Kita fokus ke generasi muda gitu. Jadi gimana kalau kita benar-benar
di sini teman-teman di sini berpikir untuk memberikan perhatian yang lebih untuk generasi muda, misalnya memberikan vokasi gitu loh Pak. Jadi anak-anak yang sekarang ini sekolah, dia udah tahu kalau dia sekolah nanti bakal jadi pengangguran gitu. Nah itulah yang akan jadi sasaran empuk dari orang-orang yang ya itulah istilahnya yang ingin membuat kerusuhan di Indonesia gitu. Jadi kita sekarang lebih bagus fokus untuk cari solusi lah. Kalau misalnya berdebat untuk mengapa Bogono mengapa begini, saya pikir itu penting, tapi jauh lebih penting lagi kita sama-sama cari solusi gitu. Pak Paul, aku boleh protes nggak Pak Paul? Boleh. Ini loh, tadi kan saya dengar Sebentar, tuh. sebelum protes ya. Ini kita dengarkan Jakarta Timur dulu, lalu bukan Najwa, silakan.